Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Eyang Kakung, Eyang Putri yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan misteri Allah yang menjadi manusia. Dalam bahasa iman kita sering mengistilahkannya, menyebutnya misteri inkarnasi. Allah tinggal di tengah-tengah kita. Dalam bacaan Injil kita diajak bersama para gembala untuk bergegas datang menjumpai juru selamat itu. Maka mari kita bersyukur bahwa boleh mengalami kasih Allah yang begitu besar sambil menyadari ketidakpantasan kita agar kita layak merayakan misteri kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Kita siapkan lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi manusia agar dapat mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang sudi lahir di kandang hewan, merendahkan diri sama seperti kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang sudi menjadi bayi lemah, dibedung kain lampin dan dibaringkan di palungan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, pada fajar yang kudus ini, Engkau menyinari dunia dengan terang yang baru. Putra-Mu sendiri yang mengambil rupa manusia dan tinggal di tengah-tengah keluarga manusia. Semoga terangnya yang lahir bagi kami menerangi hati kami dengan iman yang kokoh, serta memantulkan sinar kasih-Nya dalam kehidupan keluarga kami setiap hari, dalam cara kami saling mendengarkan, saling menguatkan, dan saling mengasihi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar.
nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat
semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada misa Natal pagi ini kita diajak merenungkan keutamaan gembala-gembala sesudah mendengar warta dari malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita akan belajar dari gembala-gembala itu. Yang pertama, kita akan belajar ketika mereka saling berkata satu sama lain. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya apa? Bethlehem adalah nama tempat. Tapi setiap tempat pasti mempunyai arti. Kadipiro. Artinya apa ya kadipiro? Piro itu berapa? Kadi. Di Jogja juga nama tempat namanya Kadipiro. Tapi orang ngerti artinya saya. Mungkin para tua-tua tahu Kadipiro, ora mudeng ya. Mojo Songo. Apa artinya ya? Songo ki 9. Piro cacahe Songo? Mojo apa mojo? Oh, buah pohon. Apakah zaman dulu ada pohon mojo? Jumlahnya 9, nah, kita nggak tahu, saya kira ono ya. Bethlehem. Bethlehem itu kata Mbah Google itu artinya rumah roti dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Arab artinya rumah daging. Mengapa juru selamat lahir di rumah roti yang juga berarti rumah daging? Nubuat Nabi Yesaya terpenuhi. Kita merayakan Ekaristi. Ekaristi adalah apa? Syukur. Tapi yang kita persembahkan adalah roti. Tapi yang roti kita bawa dalam persembahan nanti akan menjadi apa? Daging. Dagingnya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Maka Bethlehem adalah nubuat juru selamat. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dalam perjamuan terakhir atau dalam Injil Yohanes bab 6, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, hidup yang abadi. Maka gembala-gembala tadi berseru, mari kita sekarang pergi ke Bethlehem. Pergi ke Bethlehemnya kapan? 2000 tahun lalu atau besok? Tapi sekarang. Maka kita mau belajar dari gembala-gembala. Ayo sekarang pergi ke rumah roti dan rumah daging. Apa artinya? Ayo sekarang kita merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi, Allah yang menyertai kita, Allah yang lahir itu kita alami. Lalu yang kedua, gembala-gembala itu dikatakan, penginjil Lukas tadi mengatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Cepat-cepat itu artinya apa? Bahasa yang lain, bergegas. Mereka segera bergegas
pergi ke Bethlehem. Bahasa Jawanya apa? Bergegas. Gagi-gagi. Lendang. Ayo lendang. Malah kruget-kruget neng wis jam 7:30. Ndang mangkat. Ayo segera berangkat. Kalau orang cepat-cepat ndang berangkat itu berarti ada sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan. Ini penting, ini lebih penting. Apa yang sedang aku buat sekarang itu orang penting. Ndang ditinggalkan. Segera berangkat. Orang yang segera berangkat itu artinya apa? Fokus dengan apa yang di depannya, apa yang segera yang dikabarkan itu. Lendang. Sekarang itu istilahnya multitasking. Tadi aku ingat ada suara telepon toh. Handphone kita itu bisa multitasking. Multitasking itu artinya apa? Bisa menjalankan tugas secara bersamaan. Handphone kita. Kalau zaman dulu telepon kan tugasnya cuma satu, yaitu apa? Telinga dan mulut. Itu pun untuk apa? Untuk ngebel harus diputer atau dipencet-pencet baru mendengarkan dan bicara. Tapi sekarang telepon kita fungsinya tidak hanya untuk mendengarkan dan bicara. Telepon kita fungsinya untuk apa saja sekarang? Bisa ngitung dari kalkulator, bisa muter musik, terus bisa apa lagi? YouTubean, nonton film, bisa video call, bisa apa lagi? Kamera, bisa nggo selfie, multitasking. Dan dilakukan bersamaan, sambil sepeda motoran, iso ngrungokke musik, iso kirim SMS, wianan, nabrak. Multitasking. Tapi orang yang bergegas, orang yang cepat-cepat, orang yang ndang berangkat, itu tidak multitasking. Tapi apa? Fokus. Maka orang yang pergi ke rumah roti dan rumah daging tidak multitasking. Nek nang gereja iki ora multitasking. Nang gereja ning karo romone sapa ya? Bapak Uskup. Rawuh ya, kayak pemberkatan tanggal piro wingi. Aku nonton ning YouTube. Kayak do ning gereja apa do ngunggah status to kae. Nang gereja Bapak Uskup rawuh malah video ora do sembayang. Leres mboten? Nek nang gereja ora itu multitasking. Bergegas karena kita mau menjumpai Yesus yang lahir bagimu. Bethlehem, rumah roti, rumah daging, Yesus hadir di rumahmu. Wah, kamu kompore rung tak matikan nih. Wah, iki engko bareng gereja mangan ning ndi antri pesen sik. Rumah makan. Multitasking. Kuwi dosane wong modern, gampang stres mergo gaweane pirang-pirang ora penting padahal. Ora penting toh. Turno sinyale 24 jam ora tahu leren. Malah didelehke ning bantal tempat tidure. Ora iso fokus, ora iso apa itu? Ndang ora iso. Maka kita belajar dari gembala-gembala hari ini untuk fokus, ya, cepat-cepat. Lalu yang kedua, dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Melihat, menjumpai, melihat. Itu artinya apa? Dengan mata kepalaku sendiri, aku mengalami, aku menjadi saksi. Itu pengalamanku pribadi. Ora kandhane wong, ora menurut
cerita orang, tetapi aku mengalami secara pribadi. Ingat waktu kita dibaptis, ditanyai oleh katekis, oleh Romo Pardi, mengapa kok kamu ingin menjadi orang Katolik? Motivasimu apa? Melu-melu kok Romo, enggak ora bakal dibaptis. Nah, aku sing ora bakal tak baptis yang melu-melu. Tapi harus punya pengalaman pribadi. Kok ngopo saya mengambil keputusan menjadi Katolik? Enggak tahu kok Romo, aku dhisik dibaptis bayi. Oh, mula kawin campur. Oh, mula kawin yang njaba gereja. Mergo bar kuwi ora tahu sinau. Maka yang baptis bayi jangan lupa untuk mempunyai pengalaman pribadi. Sekarang kan ada data umat itu di aplikasi Eklesia itu. Jumlah umat lingkunganku berapa, jumlah paroki berapa, Bapak Uskup tahu jumlah sak kuskupan piro, sing dibaptis tahun iki piro, sing murtad piro, ngerti? Kebanyakan yang meninggalkan iman Katolik yang baptis dewasa atau baptis bayi. Lebih banyak yang baptis bayi. Oh, nek ngono rasah tak baptis wae bayiku. Tapi ya salah. Nek sesuk ditimbali Gusti anakmu terus pijal. Yang baptis bayi harus belajar mempunyai pengalaman personal, mempunyai sentuhan Tuhan, mengalami kasih Allah di dalam gereja. Lalu, khotbah saya sudah berapa menit? Lama nggak apa-apa ya? Yang berikut. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka mengalami syukur. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Orang yang bisa memuji dan memuliakan Allah itu berarti mempunyai rasa syukur dalam hidupnya. Mereka tetap seorang gembala. Mereka tetap gembala. Tapi sekarang cara pandang mereka berubah. Mereka karena mengalami kehadiran Allah, cara pandang mereka berubah menghadapi kenyataan hidup, yaitu dengan memuji dan memuliakan Allah. Bukan karena kapelku saiki wis apik. Bukan itu. Ya. Kapelku wis apik, ning sewu diutang ra ya. Wis ra diutang ya. Wah, bersyukur, panitia bersyukur wis ra utang. Tapi gembala-gembala itu bersyukur bukan karena status hidupnya berubah. Mereka semua tetap gembala. Tapi cara pandang terhadap kehidupan mereka berubah. Allah menyertai mereka. Cara pandang mereka sekarang, Allah berpihak pada kami, orang-orang kecil. Kabar gembira itu diberikan pertama-tama pada gembala, bukan pada Herodes di istana. Nanti Herodes juga dapat kabar gembira itu dari 3 Majus itu. Tapi Herodes tidak gembira. Malah nanti membunuh kanak-kanak. Herodes tidak bersyukur, tidak memuji. Tapi gembala-gembala bersyukur dan memuji. Maka kita semua pada hari raya Natal diajak untuk mengalami sukacita dan syukur itu karena Allah menyertai hidup kita. Yang terakhir sekarang, terkait dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2026 sampai 2030. Adik-adik misioner pernah mendengar belum? Enggak tahu ya. Prodiakon pernah mendengar belum? Temu pastoral kemarin melu online enggak? Menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan mensejahterakan. Prodiakon dan ketua lingkungan
Mudeng ya wong bengi wis dikotahi Bapak Uskup toh. Berbahagia itu artinya apa? Orang yang berbahagia itu menurut para psikiater, para psikolog punya 3 hal. Orang yang bahagia itu yang pertama adalah enjoy. Joy to the world, the Lord has come. Apa deh? Gembira ya, joy pokoknya gembira. Orang yang bahagia itu mempunyai gembira, kegembiraan. Bukan karena pleasure, bukan karena senang dan gembira agak berbeda. Ya, senang itu karena keinginan terpenuhi, tapi gembira itu lebih mendalam. Ya, ada kegembiraan hati. Gembira itu terkait dengan suasana hati. Bukan karena kesenangan itu tubuh, ya. Tapi kalau kegembiraan itu hati. Jadi orang yang bahagia itu punya joy, kegembiraan, lalu kepuasan, satisfaction, kepuasan. Orang yang gembira itu pasti punya kepuasan, ada rasa puas. Karena sudah selesai, karena sudah rampung, panitia pembangunan pasti satisfaction, ya, punya kepuasan. Ternyata bisa kita. Lalu yang terakhir, paling penting, meaning, punya makna, mengerti makna hidupnya. Itu orang yang happy. Lalu orang yang kedua tadi apa? Happy, berbahagia, menginspirasi, itu berarti membawa pengaruh baik pada sesama. Menjadi orang Katolik diajak untuk membawa pengaruh baik pada sesama. Yang jujur, yang disiplin, maka biasa diserai bendahara RT, ketua RT, ya, itu berarti hidupmu menginspirasi, bisa dipercaya. Lalu yang terakhir apa? Menyejahterakan. Menyejahterakan ini bukan berarti aku berkelimpahan. Menyejahterakan itu berarti aku bisa berbagi pada yang lain. Hidupku bisa berbagi, bisa membantu yang lain. Bukan karena aku berkelimpahan, tapi karena aku bisa berbagi, membantu yang lain. Lebih-lebih dalam bahasa Keuskupan Agung Semarang kepada mereka yang KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir di bawah. Menyejahterakan berarti kita berpihak pada yang kecil, lemah, seperti Allah berpihak kepada gembala-gembala, kepada palungan, kepada yang kecil. Kamu tidak sendirian, Allah menyertai kamu. Itulah Natal, itulah Emmanuel, Allah beserta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita berbagi iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan.
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, "Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin." Kita siapkan doa-doa kita. Saudara-saudari terkasih, pada fajar yang kudus ini, Allah menampakkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus Sang Putra yang lahir dalam sebuah keluarga. Dengan penuh syukur, marilah kita membawa doa-doa keluarga Allah ke hadapan-Nya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, berkatilah gereja-Mu agar semakin menjadi rumah yang menghadirkan Kristus bagi dunia. Tempat setiap umat mengalami kehangatan, perlindungan, dan tuntunan, sebagaimana sebuah keluarga yang saling menopang. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para ibu dan seluruh orang tua, ya Bapa, curahkanlah rahmat sukacita dan kekuatan kepada para ibu dan para orang tua yang memelihara kehidupan, agar mereka meneladan Bunda Maria dalam merawat, mendampingi, dan membesarkan anak-anak dengan cinta yang tulus. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, ya Bapa, pandanglah dengan kasih keluarga yang tidak mempunyai tempat tinggal layak, yang hidup dalam pengungsian, atau yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan harian. Semoga mereka menemukan pertolongan, kehangatan, dan uluran tangan dari saudara-saudari seiman. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga di paroki ini, ya Bapa, semoga kami yang berkumpul di sekitar altar-Mu menjadi keluarga yang memancarkan kasih Kristus, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling meneguhkan, serta berani hidup sederhana seperti keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa pribadi. Untuk doa-doa kita pribadi, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, melalui kelahiran Putra-Mu, Engkau telah tinggal di tengah-tengah keluarga manusia. Jadikanlah kami putra-putri-Mu yang setia, yang membawa damai dan sukacita Kristus ke dalam rumah dan kehidupan kami. Dengarkanlah doa-doa ini, sebab kami memohonnya dengan penuh percaya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita.
Dan berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari kelahiran putramu ini, kami mempersembahkan kepadamu tanda syukur dari karya tangan keluarga-keluargamu. Semoga persembahan yang sederhana ini layak bagi misteri agung yang kami rayakan, Sang Putra yang lahir dalam keluarga manusia dan menjadikan yang fana sebagai anugerah ilahi. Semoga kehadirannya menguduskan setiap rumah dan pekerjaan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tidak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita bangkit berdiri, kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan pada kita.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang menyambutnya. Tuhan, aku tak pantas. Tuhan, masuk jiwaku. Bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Tubuh dan darah Tuhan yang akan kita sambut membawa kita ke hidup yang kekal. Amin.
Anak-anak, kita akan memberkati persembahan kita pada kanak-kanak Yesus. Persembahan kita pasti bukan seperti persembahan tiga raja, emas, blendok, emas, kemenyan, dan mur. Tapi persembahan kita adalah lambang cinta kita juga pada kanak-kanak Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ayo kumpul di depan persembahanmu. Hadap situ. Nanti dipercik Romo. Sesudah doa kita nanti dipercik Romo ya. Di sana boleh, di sana boleh. Di sana. Naik di sana. Naik di sana deh. Kayak tuh Rono itu. Tiar lagi, Pak. Yuk. Ya, baik, berlutut, yang bisa berlutut ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kanak-kanak Yesus yang Maha Kudus, pagi ini bersama teman-teman dan kedua orang tua kami membawa persembahan bagimu untuk boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi sesama kami. Bukanlah emas, kemenyan dan mur yang kami bawa, namun persembahan ini bagi kami menjadi tanda kasih anak-anak pada kanak-kanak Yesus yang terkasih. Dan semoga persembahan yang kami bawa sungguh menjadi berkat bagi teman-teman kami yang membutuhkan, karena Kristus Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kembali ke tempat duduk, tidak boleh oyak-oyakan. Pelan-pelan, tidak boleh lari. Berkah dalam, selamat pagi semuanya. Romo yang terhormat Romo Ignatius Suharyono PR, Bapak Ibu umat semuanya, adik-adik OMK, Pia dan Pir, selamat pagi, selamat merayakan Natal. Izinkan saya mewakili segenap panitia, pengurus kapel, pengurus wilayah, dan pengurus lingkungan untuk sejenak mengucapkan sepatah dua kata di hadapan Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih-Nya, rahmat-Nya, hari ini penuh sukacita dalam kita berkumpul di gereja ini, di kapel kita yang tercinta ini, dalam rangka merayakan hari Natal, yang mana hari Natal ini adalah peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat
yang datang membawa damai, membawa terang dan pengharapan bagi dunia. Atas nama pengurus kapel Santo Yohanes Rasul, Panitia Natal, Ketua Wilayah dan Ketua Lingkungan Kadipiro dan Banyuanyar, kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada Romo Paroki yang dalam hal ini kebetulan juga memimpin misa di gereja, kepada Romo secara khusus kepada Romo Ignatius Suharyono PR, yang mana ini adalah istimewa bagi kita. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Santo Yohanes Rasul yang hadir pada saat ini. Sebagaimana kita melihat tadi, anak-anak memberikan persembahan kepada Tuhan kita, dan pada hari ini adalah suatu persembahan, yaitu kita bisa merayakan Natal di gedung yang baru ini, walaupun tahun lalu kita sudah pakai tapi masih dalam keadaan darurat. Tapi pada pagi hari ini bisa kita merayakan secara khusyuk dan tenang. Namun memang masih ada di sana sini yang perlu kita perbaiki. Ya, jadi salah satu contoh di sebelah kanan kalau pagi masih kena panas, ya mohon maaf tidak terpikirkan kemarin dalam hal itu. Ya, kemudian juga masih udaranya kalau pagi atau siang panas, masih banyak yang kipas-kipas. Tapi kita percaya dengan berjalannya waktu nanti Tuhan akan menyediakan semuanya. Hadiah ini kapel kita ini adalah yang sudah kita harapkan sekian tahun, dan secara khusus saya selaku Ketua Panitia Pembangunan mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Bapak Uskup dan Romo Ignatius Suharyono, karena Romo ini adalah datang dari Semarang untuk melayani kita pagi ini. Ini dari Uskupan. Jadi adalah Ketua Romo Ekonom Keuskupan Semarang. Sekali lagi terima kasih banyak Romo. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh umat yang berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi ini, secara khusus kepada anak-anak kami, cucu kami dari PIA yang begitu merdu kornya dan melayani kita pagi hari ini. Kemudian juga kepada seluruh tim keamanan, Bapak polisi, tentara, kemudian juga petugas paramenta, mesdinar, lektor, pemazmur, petugas tatib, dan semua umat yang sudah berpartisipasi. Berkat kebersamaan dan semangat pelayanan, perayaan Natal ini dapat berlangsung dengan tertib, hikmat, dan penuh makna. Kami juga memberikan apresiasi secara khusus kepada semua umat yang berpartisipasi dalam pembangunan gereja ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa penyelenggaraan perayaan Natal ini masih terdapat keterbatasan, kekurangan. Oleh sebab itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kiranya kasih damai Kristus menyempurnakan segala usaha pelayanan kita semuanya. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih dan selamat merayakan Hari Natal. Amin. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia,
dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal dunia dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.